Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Yustira, mahasiswa IKIP PGRI Pontianak, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A sore semester 7. Video ini merupakan tugas mata kuliah menulis karya ilmiah yang diampu oleh Bapak Akis Yuliansah, SPD, MPD. Pada video ini, saya akan menjelaskan outline penelitian tindakan kelas. Baiklah, langsung saja pada penjelasan. Outline penelitian saya berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Menggunakan Model Pembelajaran Quantum Teaching dengan Media Visual pada siswa kelas 7B SMP Negeri 1 Palo. Selanjutnya, saya akan memaparkan latar belakang penelitian. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan suatu materi pelajaran yang sangat penting di sekolah. Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis. Pembelajaran bahasa Indonesia mencakup 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Setiap keterampilan saling berhubungan erat dengan 4 keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam. Keterampilan menulis merupakan satu di antara materi yang dipelajari dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Menulis merupakan kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan tertulis dari pihak lain. Sebagai satu di antara keterampilan berbahasa dari 4 aspek keterampilan berbahasa Indonesia, menulis merupakan kegiatan yang kompleks karena penulis dituntut untuk dapat menyusun dan mengorganisasikan isi tulisannya serta menuangkan dalam ragam bahasa tulis. Alasan peneliti mengambil materi menulis puisi karena puisi sebagai sastra yang mengandung unsur-unsur pendidikan. Pembelajaran menulis puisi sesuai standar kompetensi tentang menulis, yaitu mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pengalaman melalui puisi dan dongeng. Sedangkan kompetensi dasar tersebut menulis puisi yang sesuai dengan syarat puisi. Para siswa hanya diberi teori-teori mengenai apa itu puisi, jenis-jenis puisi, ciri-ciri puisi, dan membacakan puisi. Akibatnya, para siswa kurang terampil menulis puisi secara langsung. Alasan peneliti memilih SMP Negeri 1 Palo, khususnya kelas 7B, karena kelas tersebut pada hasil belajar siswa terhadap aspek menulis memiliki nilai rendah, terutama pada materi puisi, dan pemahaman siswa masih kurang pada materi menulis puisi. Berdasarkan prasiklus yang telah dilakukan dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7B SMP Negeri 1 Palo, menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal, yaitu 75. Satu di antara faktor yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan dalam pembelajaran menulis puisi adalah metode pembelajaran yang digunakan guru yang masih bersifat konvensional. Biasanya menyampaikan materi terlebih dahulu dengan metode ceramah. Kemudian, siswa diminta untuk membuat tulisan sesuai dengan materi yang diajarkan. Guru tidak membimbing siswa langkah demi langkah pada pembelajaran menulis puisi. Tanpa adanya bimbingan, siswa yang kurang terampil dalam menulis puisi akan kesulitan menuangkan ide. Bahkan tidak jarang, siswa tidak memiliki bayangan sama sekali mengenai hal-hal yang akan ditulis. Menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan kondisi kegiatan pembelajaran di kelas dan upaya dalam meningkatkan hasil belajar menulis puisi, diperlukan model pembelajaran yang inovatif sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi menulis puisi. Model pembelajaran tersebut diterapkan untuk memperkecil kesulitan siswa dalam mempelajari materi menulis puisi. Alasan penulis mengambil model pembelajaran quantum teaching pada materi menulis puisi karena model pembelajaran tersebut tidak hanya menyampaikan materi kepada siswa,
melainkan juga menciptakan hubungan emosional serta membangun bermacam-macam interaksi di sekitar momen belajar yang mencakup unsur belajar fiktif yang mempengaruhi kesuksesan siswa secara menyeluruh dengan menciptakan suasana yang menyenangkan. Melalui penggunaan model pembelajaran quantum teaching dengan media visual ini, diharapkan pada pembelajaran menulis puisi tidak bersifat membosankan. Model pembelajaran ini berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga menghantarkan proses pembelajaran yang efektif. Alasan penulis menggunakan media visual atau gambar agar dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Siswa diharapkan juga termotivasi untuk mengikuti proses belajar pembelajaran. Selain itu, penggunaan media visual atau gambar dapat memungkinkan siswa untuk mudah menangkap isi dari materi, khususnya menulis puisi. Permasalahan-permasalahan yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada bentuk penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas dipilih sebagai bentuk penelitian karena merupakan suatu penelitian yang permasalahannya muncul di kelas dan dirasakan oleh seorang guru yang bersangkutan. Penelitian tindakan kelas dilakukan bertujuan untuk memperbaiki atau mengatasi permasalahan yang bersangkutan dengan pembelajaran, baik dari segi proses maupun hasilnya. Hal ini adalah proses dan hasil menulis puisi siswa. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan secara kolaboratif. Kolaboratif artinya dilakukan guru bersama-sama dengan peneliti. Yang melakukan tindakan adalah guru, sedangkan yang melakukan pengamatan terhadap berlangsungnya proses tindakan adalah peneliti. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, masalah umum pada penelitian ini adalah bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis puisi menggunakan model pembelajaran quantum teaching dengan media visual pada siswa kelas 7B SMP Negeri 1 Paloh. Masalah khusus dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 1. Bagaimanakah proses pembelajaran menulis puisi menggunakan model pembelajaran quantum teaching dengan media visual pada siswa kelas 7B SMP Negeri 1 Paloh? 2. Bagaimanakah hasil pembelajaran keterampilan menulis puisi menggunakan model pembelajaran quantum teaching dengan media visual pada siswa kelas 7B SMP Negeri 1 Paloh? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis puisi menggunakan model pembelajaran quantum teaching dengan media visual pada siswa kelas 7B SMP Negeri 1 Paloh. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1. Mendeskripsikan proses pembelajaran menulis puisi menggunakan model pembelajaran quantum teaching dengan media visual pada siswa kelas 7B SMP Negeri 1 Paloh. 2. Mendeskripsikan hasil pembelajaran menulis puisi menggunakan model pembelajaran quantum teaching dengan media visual pada siswa kelas 7B SMP Negeri 1 Paloh. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian dalam peningkatan model pembelajaran yang dikembangkan di sekolah dalam bentuk model pembelajaran quantum teaching. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru, siswa SMP, dan peneliti lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ilmiah merupakan objek yang menjadi fokus dalam penelitian, serta batasan memfokuskan suatu bidang kajian yang hendak diteliti. Sehubung dengan itu, maka rencana penelitian ini akan diuraikan secara jelas mengenai ruang lingkup penelitian yang meliputi variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel masalah dan variabel tindakan. Sedangkan untuk definisi operasional memuat tentang keterampilan menulis, memuat pengertian puisi, model pembelajaran quantum teaching, dan media visual. Berikutnya, hipotesis tindakan.
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan model quantum teaching dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi pada siswa kelas 7B SMP Negeri 1 Paloh. Jika proses pembelajaran memenuhi indikator pencapaian, maka penggunaan model pembelajaran quantum teaching dengan media visual dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa kelas 7B SMP Negeri 1 Paloh. Setelah membahas hipotesis tindakan, selanjutnya akan membahas metodologi penelitian. 1. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Bentuk penelitian. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian tindakan kelas. Setelah membahas metode dan bentuk penelitian, selanjutnya saya akan memaparkan rencana tindakan. Penelitian tindakan kelas pada umumnya dilakukan dalam beberapa siklus. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Pada tindakan siklus 1 meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, serta refleksi. Dan tindakan siklus 2 merupakan kelanjutan dari siklus 1. Proses tindakan siklus 1 tidak jauh berbeda dengan siklus 2, yaitu berupa perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pembahasan yang terakhir yaitu teknik dan alat pengumpul data. 1. Teknik pengumpul data meliputi teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung, dan teknik studi dokumenter. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu alat pengumpul data meliputi panduan observasi, panduan wawancara, tes, dan dokumen. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai outline penelitian tindakan kelas. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.